Kalau kita berdakwah langsung ke tempat orang mabuk gitu. Iya. Orang lagi mabuk, wah, hammer. Kita yang di Iya. Kata dia, saya yang minum kok ada yang mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, ini bukan kultur pemuda tersesat. Jadi sekarang kultur pemuda tersesatnya yang tersesat masih belum menemukan belum menemukan karena kita mau set tempat yang baru. Ya kan? Jadi gue tuh kan mikirin cuman kontennya. Ya. Muslim berpikir sangat jauh sampai set tempatnya dia pikirin gitu. Tempatnya dia lebih serius dalam berdakwah ketimbang saya. Maksudnya biar soalnya kan susah. Pemuda ini sekarang nggak bisa dikasih, ayo dengarkan dong, dakwah ini dong. Wow. Apa ini? Kebenaran. Gitu. Jadi kita harus ya menyamar untuk menyamankan biar kita jadi kayak teman mereka gitu. Biar apa? Ada nilai entertainnya juga lah. Biar juga. Ketika Anda nonton nggak ngerasa diceramain doang. Gitu. Iya. Tapi sudah kita yang menyesuaikan, Anda nanti juga pertanyaannya tolong juga apa agak menyesuaikan juga dengan kita, jangan ngaco. Iya. Jangan yang aneh-aneh. Lagi di acara manten bro, prasmanan nih. Sayangnya banyak orang makan dan minum sambil berdiri, padahal itu melanggar sunnah Rasul. Kalau aku manten nanti pengen tak bikin lesehan aja. Tretan Muslim Aditya 3 Desember 2011 Facebook. Gila. Serius, ada yang bikin kompilasinya loh. Udah kayak album. Nggak, ini bikin kompilasi kebaikan saya. Ini ada 8, berarti 8 doang kebaikan saya. 2 tahun, 2011 sampai 2012. Selama 2 tahun cuma 8 ya. Sisanya jadi ada yang kirim ini ke Twitter gua gitu. Terus gua awalnya ngira ini orang bikin nama akun Tretan Muslim. Kemudian gua kan nggak lihat tanggalnya, tahunnya. Wah, ini bercanda aja, udah sih scroll aja. Terus sering akhirnya dibaca, gak taunya ternyata saya konfirmasi iya tuh. Gitu, emang saya tahun 2010, 11, 12 tuh saya. Kalau ulama itu ada qaul qadim, qaul jadid. Pendapatnya di masa lampau dan pendapatnya di masa kini. Tapi biasanya ulama ya diperbaiki, diperindah, kemudian ya pendapatnya berbeda tapi masih dalam konteks yang sama lah. Kalau ini bertolak belakang. Dulunya begini, sekarang berteman dengan Coki. Jadi ini apa bro? Lagi di acara manten prasmanan. Ya dulu tuh nggak tahu ya. Dulu tuh kalau ada sesuatu yang salah dikit, itu aku inginnya berdakwah. Gak tahu, aku tuh dulu aku nggak pernah belajar Islam secara benar ya. Maksudnya nyantri nggak pernah. Terus ke pengajian yang benar-benar mengkaji itu nggak pernah. Terus ini naluri malaikat itu gara-gara sebenarnya bapakku tuh kan dia hobi baca. Jadi hampir tiap minggu, tiap bulan tuh dia selalu beli buku. Buku-bukunya yang dibawa itu buku-buku yang menurutku sih nggak cocok dibaca saat itu. Aku waktu itu tahu-tahu begini nih SMA justru kelas 2. Bukuku tuh 400 kesalahan dalam sholat. Sholat aja ada 400 kesalahan. Iya. Sholat aja untung. Aku langsung mencari kesalahan, kekurangannya apa dalam sholat gitu. Terus juga dulu buku yang aku baca itu Membuka Tabir Kegaiban karya Jalaluddin Rahmat tuh. Bukan. Kalau nggak salah Mizan tuh dulu yang Iya. Membuka Tabir Kegaiban kan sufistik kalau nggak salah. Iya, ada kata-kata sufistiknya. Iya. Terus aku dulu jadi cukup
tergila-gila dengan sesuatu yang sofistik. Tapi aku nggak tahu apa itu sofistik. Maksudnya bayanganku ada dulu satu buku yang merubah hidupku, merubah pandanganku tuh buku Jalaluddin Rahmat dan buku judulnya Negeri Para Pecinta, karya Mizan juga. Itu nyeritain soal sufi, tasawuf. Aku nggak ngerti apa tasawuf, apa sufi. Yang jelas tiba-tiba aku inilah jalan. Dia dapat buku tuh dari mana? Bapakku. Oh. Bapakku tuh nggak nyuruh aku baca. Iya. Bapakku tuh beli banyak, dia koleksi, Terus kolektor. dia iseng. Ya iseng. Aku emang suka baca. Iya. Kebetulan yang aku baca langsung merusak pikiran. Bukan merusak pikiran, maksudnya langsung membuatku berpikir yang tidak sesuai umurnya, gitu mungkin. Dulu ya, asal kalian tahu, SMA itu di kelas 3, aku langsung bilang ke orang tua, aku tidak mau kuliah. Aku ingin menjadi tukang bakso. Kenapa? Buat apa hidup di dunia? Mencari kekayaan. Hidup hanya sebentar. Bapak ibuku denger gitu bukan bangga, pusing langsung. Anak kita kenapa nih? Bapakku terus nanya ke gurunya, ini anak saya bacaannya sufistik, kesalahan dalam sholat, apa pokoknya yang kayaknya belum sesuai umurnya. Mungkin dari situ, terus pas kuliah dulu, disitulah mulai tambah berkembang. Ingin berdakwah gitu. Kayaknya kalau gue bapaknya muslim, itu yang sebenar-benarnya fix serem pas bilang mau jadi tukang bakso. Ini anak saya perlu diruqyah. Nah, tapi ente kok malah perawat? Ya karena aku nggak tahu ya, nggak pengen belajar di kayak IAIN Iya. dulu, nggak tahu karena perawat tuh dulu kakakku dulu perawat, jadi aku ya udahlah perawat aja gitu. Ente bro, apa pengen dakwah, masuk ke perawat gitu, sekarang komedian. Itu apa sih yang bikin kayak roller coaster gitu hidup ente? Karena sebenarnya menemukannya sepanjang perjalanan gitu. Jadi pas kuliah perawat, tapi antusiasmenya terhadap agama. Setelah lulus, ada chance untuk komedian, jadi komedian gitu. Wow, gua ngerti Gitu. nih. Jadi kalau menurut gua, ini nih sebenarnya nalurinya bukan pure dakwah, tapi kayaknya caper. Aku nggak tahu ya perasaanku waktu itu caper apa enggak ya. Ini bukan pembela deh, tapi saat itu web yang aku rasakan. Jadi gini, sebelum aku di Facebook itu aku udah nge-share SMS gratis tuh. Kan ada Iya. SMS gratis Yang 2010. Bukan jebak, kan. Bukan Gratisan kalau SMS. iya kalau Anda tidak menyebarkan SMS ini. Oh iya ya, nggak Anda gitu, akan datang. nggak gitu. Tapi maksudnya hadis-hadis tuh pas ada gratisan SMS, aku sebar aja ke 30-50 orang. Jadi nggak tahu, aku kan ada gini, sampaikanlah walau satu ayat. Mungkin aku berangkat dari situ tanpa diolah, maksudnya hanya tahu dikit, sebarkan. Terus kan juga ada fastabiqul khairat. Lu ngerti juga sih orang Arab itu. Intinya nggak tahu kenapa dulu tuh aku lupa ya, aku caper apa enggak ya waktu itu, serius. Tapi yang jelas yang aku ingat adalah aku hanya ingin nyampein kalau ada, aku tahu hal, aku sampein, aku tahu sampai. Ini pacaran nggak pas SMA? Jadi SMA tuh pernah sempet ada masa-masa Islam. Nggak pacaran? Nggak pacaran, hanya 1 tahun. Saya Islam. Waktu itu aku ini belum pernah aku ceritain juga di tempat lain ya. Aku campaign ke orang-orang pacaran haram. Ada hadis kan, lebih baik ditusuk dengan besi daripada menyentuh tangan yang lawan jenis. Yang bukan muhrim. Bukan muhrim ya. Wah, udah masih ada tuh. Hafalannya sedikit-sedikit. Itu intinya aku tahu itu berbarengan dengan aku belajar tasawuf dan sufistik tadi. Langsung aku campaign ke teman-teman. Gak boleh pacaran, gak boleh pacaran. Yang lain malam minggu pakai baju rapi, aku pakai sarung. Naik motor temanku yang 80 tahun 80, nggak peduli aku, tidak butuh wanita. Jadi tapi ini apa ngegerbek orang yang pacaran nggak? Belum. Bukan. Ada sih niatan. Jadi Anda kena karma sekarang. Kena karma. Jadi waktu itu ada sempat di fase itu, tiba-tiba ya udahlah. Ini juga aneh banget dulu. Aku saat beriman ya, tiba-tiba ada cewek anak OSIS
ngejar-ngejar aku secara tidak masuk akal gitu. Iya. Aku percaya ujian tuh di situ. Nah, Kalau kita jangan mengatakan beriman sebelum diuji. Nah, Itu betul. aku merasakan di situ. Bayangin loh, aku sebelumnya tidak deketin cewek. Di saat itu tiba-tiba ada anak OSIS yang ya cukup populer dan anak orang kaya dateng pengen banget jadi pacarku. Nggak masuk iya, akal kan? masuk akal. Biasanya kan pebasket kan yang Ya jadi- pebasket iya. Maksudnya aku nih nggak Ini siapa ya? Pendakwah. pendakwah, mungkin nggak tahu, tiba-tiba dia ayo dong mau nggak jadi pacarku, malah dia yang nembak lagi tuh. Terus yang Ini apa ya, saya terbawa arus saya ini. Aduh. Terus gak ada udah tanpa pacaran lu hilang. Tanpa pacaran, tapi dakwah tetap dalam hati. Tapi dakwah yang soal pacaran tidak berani lagi saya. Ya, sudah. Tapi masih bagus loh. Maksudnya dia mendakwahkan sesuatu yang dia punya komitmen. Misalnya tadi sebelum dia pacaran dia dakwah soal pacaran. Tapi ketika dia sudah gak punya komitmen dari dirinya, udah gak mendakwahkan itu karena Munafik, iya, karena jatuhnya munafik. Lima taquluna ma la taf'alun. Jangan kamu mendakwahkan apa yang kamu tidak punya komitmen di sana. Iya. Mungkin manusia pasti salah sih, tapi minimal sudah punya komitmen untuk tidak pacaran. Kalaupun nanti kejebak di pacaran ya gak apa-apa, tapi minimal punya komitmennya, punya niatnya. Gitu. Karena kalau nunggu sempurna baru dakwah ya gak ada sempurnanya dong. Yang menarik juga menurut gua dari ceritanya Muslim tuh. Yeah. Jadi maksud gua setiap orang tuh ada masanya gitu. Dulu itu apa yang dilakukan Muslim ya bagus dalam kapasitas itu, dalam kapasitas seorang anak SMA gitu kan. Yeah. Itu sesuatu yang positif, sehingga maksud gua kita harus melihat orang itu dalam setiap kapasitasnya gitu, gak bisa dihantam semua gitu, dihantam semua dengan pendekatan yang sama. Karena itu gua tuh ketika dakwah juga begitu gitu, lihat dulu, bukan hanya ngerti teks tapi juga ngerti konteks. Bukan hanya hukum pacaran begini kemudian semua dihantam, pacaran gak boleh pacaran, harus lihat konteksnya juga ya. Iya. Lah, jadi waktu itu ada yang ini nggak, yang ekstrim gitu, yang sampai maksudnya bukan cuma mendakwahkan tapi nanti Ada waktu itu, selain jadi aku ada Facebook tuh 2. Selain ini aku juga ada yang lebih keras lagi. Hadis. ini awal bikin Facebook. Enggak, ini mungkin pertengahan. Jangan nanti bikin Facebook untuk dakwah juga. Enggak, awalnya enggak. Oh, tapi melihat Facebook adalah platform, dulu tuh bikin notes kan, di Facebook ada notes tuh. Bikin aku surat yang ditulis oleh penghuni alam kubur. Aku baca, anjir aku nulis gini ya dulu ya. Jadi ambil dari buku, aku ketik ulang. Wih, gitu. serius banget. Cukup niat loh aku, Iya, dulu nggak tahu, nggak kopas loh aku, tapi buku dari bapakku tadi aku ambil, aku ketik, sampai ada yang aku print, aku bagi-bagikan. Dulu ingat aku judulnya adalah Wanita Mayoritas Penghuni Neraka. Aku print ke Taman Bungkul Surabaya, aku bagi-bagikan Ke orang random aja. ke orang random, terutama yang lagi pacaran. Anda kayaknya maksudnya pacaran. Nggak tahu. Pokoknya di saat itu aku kayaknya orang pacaran nih mendekati maksiat. Gitu. Meskipun saya juga pacaran juga. Undur. Tapi maksudnya di situ aku nggak kampanyenya kan bukan stop pacaran waktu itu. Aku menganggap nih cewek-cewek lu kalau nggak jilbaban, lu kalau nggak ini jadi masuk neraka. Hadis-hadisnya tuh kalau nggak salah isinya wanita mayoritas neraka, terus hukuman yang nggak berjilbab, terus memakai parfum, kan ada tuh yang hadis-hadis lah. Aku print, aku bagi-bagikan ke Taman Bungkul. Kalau aku dipikir, ngapain ya aku dulu gitu? Maksudnya kayaknya itu memang jiwa dakwahnya memang cukup tinggi mungkin. Jiwanya doang ya. Iya. Semangatnya lah. Iya, semangatnya. Tapi ilmunya tidak semangat. Ya semangatnya boleh lah. Artinya ternilai ya pahala lah. Toh nggak ada hal-hal yang sampai ente radikal apa bubarin ini itu enggak. Tapi ada sempet sih di 2009 aku mau ke Palestina. Aku pernah ngomong gitu di konten Dedi sih. Intinya di 2009 aku sebelum perawat tuh kuliah sastra Inggris di kontrakan. Terus di kontrakan ini beberapa temennya
ada yang nganggur, ada yang DO gitu. Akhirnya aku waktu itu DO juga karena nggak masuk. Terus karena nganggur bahaya juga gitu. Jadi 2009 tuh nganggur, nunggu kuliah masih tahun depan, ada isu Palestina waktu itu. Waktu itu Palestina Israel, terus ada lagu We Will Not Go Down. Intinya semangat berjuang gue tinggi kan. Terus aku sama teman-teman tuh kayak, kita nih daripada nganggur gini mending jihad deh kayaknya deh. Tapi aku nggak mau mengisi kengangguran. nganggur malah jihad deh. Iya. Maksud gue daripada kan harusnya kerja. Tapi di tahun 2009 itu gila gitu. Wah gila itu aku tindik juga tindik gua. Temanku tindik juga. Kenapa tindik? Bukannya justru nggak tahu, intinya tindik tapi sholat tiap hari di masjid. Jadi tetangga sebelah tuh siapa muda-muda ini ya kan? Dia memang sesuai dengan last hop kitchen itu. Jadi mencampur dua hal yang apapun ya. Jadi di 2009 tuh buku-buku agama yang tadi dari Madura aku bawa semua ke Surabaya. Terus teman-temanku tuh nggak aku suruh, tiba-tiba dia nggak sengaja baca. Ada 2 temanku, ini serius terus story. 2 temanku tuh tobat. Yang awalnya nggak sholat jadi sholat, zikirnya lama, ngaji gara-gara baca Membuka Tirai Kegaiban Sufistik karya Jalaluddin Rahmat. Dia baca bab apa maksudnya orang-orang yang tidak sholat, kalau nggak salah soal orang yang nggak sholat itu hatinya mati dan lain-lain. Gara-gara baca itu tiba-tiba 2 temanku nangis, tiba-tiba jadi tobat. Nah intinya di 2009 tuh agamaku meningkat lagi lagi. Terus juga baca-baca ilmu agama, ada isu Palestina, kita tuh jadi pemburu pahala gitu. Ada satu hadis yang bilang bahwa kalau kamu habis sholat subuh, terus kamu zikir sampai matahari terbit, terus sholat 2 rakaat, kalau masalah itu pahalanya setara haji dan umroh. Hanya aku tahu waktu itu. Kita kejar, pokoknya ada pahala kita kejar. Jadi subuh, kita sholat di masjid. Yang lain pulang, kita masih zikir, masih gini-gini sih. Kita harus ambil pahala haji dan umroh gitu. Nggak tahu kenapa kita jadi pemburu pahala gitu. Begitu ada chance untuk berjihad ke Palestina, gini, daripada kita capek-capek ya kan. Terus kita kerjaan juga nggak jelas. Ini mau kuliah juga nggak jelas. Mending kita ke Palestina, mati udah langsung surga bro. Sumpah itu serius, kita dulu kalau ada jalan berangkat kayak gitu. Itu nggak mikir izin orang tua udah. Maksudnya kabur ya kan ketemu di surga nanti. Itu dulu pemikirannya begitu ya kan. Karena ya pemburu pahala tadi gitu. Kayak pengen ya udah apapun yang berpahala besar kita cari gitu dulu. Ya itu sih yang sering gua sampaikan bahwa Anda itu nggak usah terlalu berambisi sampai di luar kendali kemanusiaan kita. Jadi dalam mencapai kebahagiaan di dunia, mencapai keselamatan di akhirat gitu. Ya jalani itu sebagai sebuah proses. Karena inti dari segalanya nanti itu dalam matematika Tuhan itu bukan hasilnya, tapi prosesnya itu. Jadi nggak perlu menggebu-gebu, wah harus begitu. Itu sih yang sering. Tapi benar sih, tapi kalau yang soal tasawuf tuh bahwa orang jadi bertobat setelah baca buku-buku tasawuf. Karena yang platform dasar dan utama dakwah gue kan itu sebenarnya tasawuf ya. Yang kemudian gue bikin brandnya Islam Cinta. Karena asas dari tasawuf itu cinta dan akhlak. Jadi dia mendakwahkan Islam karena cinta kepada orang lain dan metodenya adalah akhlak dengan kesantunan itu. Nah, Anda kayaknya punya cintanya aja dulu, kesantunannya enggak. Sehingga bahasa-bahasanya ngeri bro. Itu yang di akun satunya lebih ini lagi, Beb. Itu kan aku nge-share juga kalau nggak salah soal haram ngucapin Natal. Iya. Saudaraku haram ngucapin Natal. Terus juga Valentine bukan budaya Islam. Iya. Ini juga keras tuh. Ketika seorang ulama ditanya apa jalan keluar dari permasalahan hidup ini, dia menjawab perbanyak istighfar. Aku nggak percaya loh aku ngomong itu di tahun 2010. Iya, maksud saya perbanyak istighfar ya itu bagus untuk mengeluarkan dari permasalahan batin seseorang. Tapi kalau permasalahan lahir
ya Anda bekerja dong. Kalau nganggur, Kalau nganggur istighfar terus, ya doa tanpa ikhtiar, ya mungkin dosa berkurang, tapi perut Anda tetap lapar. tetap lapar, dan ketika lapar nganggur pengen ke Palestina. Iya, maksudnya itu loh, itu problem yang real. Iya. Ada beberapa kisah tahun 2015 kan banyak orang yang berangkat ke Irak dan Suriah untuk ikut ISIS. Karena apa itu? Itu karena sebenarnya bukan dorongan hati utamanya, tapi karena dia frustasi dan ada janji-janji. Katanya di sana sejahtera dan lain sebagainya. Dan ternyata mereka ketipu sehingga tahun 2017, 2 tahun kemudian mereka berbondong-bondong kembali lagi ke sini. Karena tertipu, yaitu karena modalnya hanya niat yang menggebu-gebu, dan itu sebenarnya dasarnya adalah frustasi pada hidup. Kayaknya dulu aku sih itu sih. Karena itu Anda beragama harus beriringan dengan menjaga kualitas kesejahteraan hidup Anda. Jangan, karena kalau Anda beragama doang tapi kemudian hidupnya nggak diurus, akhirnya frustasi. Ada yang akhirnya mikir kemana-mana gitu. Palestina asik nih kayaknya. Iya, gue kan juga gitu kan ngelihat fakta-fakta di Yaman sekarang. Di Yaman itu 3 juta pengungsi, itu kasihan gitu, dan kita terdorong gitu sebagai umat Islam. Tapi akhirnya kita bikin donasi gitu. Nah kalau gak frustasi gitu, kita jadi berpikirnya tepat gitu. Bukan modal nekat doang, modal niat dan nekat gitu, tapi berpikirnya tepat, apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita bikin donasi. Terus waktu itu saya juga pernah ketemu dengan wakil menteri luar negeri, kemudian sama PBNU, meminta juga Kementerian Luar Negeri kita dan PBNU menyerukan agar Saudi keluar dari Yaman, tidak lagi menyerang Yaman. Jadi artinya akhirnya proporsional, karena itu di dakwah itu kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Karena kalau modal kebenaran doang ya seperti teritan Muslim. Enggak dulu tuh. Tapi yang diomongin sebagian besar benar sih. Tadi di Facebooknya, cuman caranya aja yang nge-share di Facebook. Kayak aku ngucapin selamat Natal. Jangan ngucapin Natal itu kenapa? Maksudnya yang baik itu gimana? Aku dulu bingung juga. Maksudnya kenapa aku nge-share hadis? Bener nih hadis bener kan? Maksudnya caraku juga enggak. Hei kalian orang-orang penghuni neraka. Maksudnya bahasaku tuh sehalus mungkin. Tapi orang ya masih ada aja yang menentang. Seperti hadis itu. Hadis soal cewek, wanita adalah mayoritas penghuni neraka. Nggak ada aku isinya judgmental. Lihatlah wanita. Aku lupa sih sebenarnya isinya tepatnya. Yang aku ingat sih aku cuma nge-share hadisnya doang tanpa opiniku. Tapi orang tetap aja deh nggak suka. Apakah memang anak muda itu? Ya justru karena ente cuma nge-share hadisnya, akhirnya orang mikirnya itu nyerang sana sini. Padahal yang terpenting itu adalah tafsirnya. Karena nggak mungkin dalam Islam ada diskriminasi bahwa penghuni neraka wanita, sehingga yang didiskriminasi adalah wanita karena budaya patriarki kita. Iya. Lebih pada itu sih sebenarnya. Karena aku nge-share dong, seperti hadis di SMS. Sebar. Orang balasnya, tolong dong nggak usah share hadis. Aku balas, ini adalah dakwah. Sampaikan walau 1 ayat. Kok orang kesal gitu maksudnya? Nah itu, lu lihat polanya kan Muslim mendakwahkan anti pacaran saat dia gak pacaran. Ketika dia pacaran dia gak dakwahin. Itu ada positifnya bahwa kalau gak punya komitmen ya enggak. Tapi yang kedua, mendakwahkan perempuan banyak di neraka. Padahal dia laki-laki. Jadi yang bukan dia pasti dia dakwahkan gitu. Itu sebenarnya tidak tepat. Karena apa? Karena pertama, dakwah itu seharusnya ke dalam dulu. Bukan keluar. Kemudian yang kedua, dakwah itu utamanya sebenarnya dengan akhlak, bilhal disebutnya. Dengan tingkah laku kita, perbuatan kita. Nabi itu kan teladan. Nabi itu pertama kali dirinya menjadi teladan, sehingga ketika ngomong, orang pada suka karena tahu bahwa Nabi itu tegak lurus antara omongan dan perbuatannya. Muslim memilih
yang ngomong dulu ya. Iya, dan yang dia enggak gitu. Ketika dia mulai pacaran dia enggak mau ngomongin gitu. Itu kan itu problem banyak orang gitu. Sehingga ketika dia berdakwah, dia enggak tahu kondisi batin orang yang didakwahi. Itu ya, iya. Coba ente sebenarnya tetap mendakwakan anti pacaran ketika ente pacaran gitu. Jadi ente akhirnya berusaha untuk tidak pacaran lagi. Dan akhirnya ente tahu kondisi batin enggak gampang loh ternyata nyuruh orang putus dengan pacar. Iya. Sehingga misalnya akhirnya dakwanya berarti jangan putusin pacarmu tapi nikahi pacarmu misalnya. Iya, kayak mungkin kayak kalau kita berdakwah langsung ke tempat orang mabuk gitu. Iya. Orang lagi mabuk, hammer. Kita yang di kata dia saya yang minum kok ada yang mabuk. Karena itu dakwah tuh prinsipnya kan kalau di Al-Qur'an bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan kemudian dengan kebaikan, dengan cara-cara yang baik. Jadi ada batasnya gitu, gak bisa modal cuman niat. Ngeser dong. Tapi lucu banget. Itu Status ya. 2012. Dulu ada satu lagi menurutku yang cukup, aku nggak tahu ekstrim apa enggak ya, tapi aku tuh dulu, jadi debatnya tuh ada level-level. Dulu sebelum aku tahu Zakir Naik, sebelum aku dapat ilmu dari dia, sebelum nontonin dia maksudnya, aku dulu debatnya tuh levelnya Muhammadiyah NU. Ente sebagai Aku Muhammadiyah. Oh, Ente Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ente Muhammadiyah dari mana? Bukannya Madura gak ada Muhammadiyah? Ada sedikit. Orang Madura biasanya kalau ditanya agamanya apa? NU. NU ya? Nggak ada Muhammadiyah karena dulu aku di Kecamatan Soca. Jadi di Bangkalan mayoritas NU. NU kan Keholi, itu juga di Bangkalan kan? Iya. Tapi ada kecamatanku tuh lumayan banyak yang Muhammadiyah. Jadi bapakku tuh Muhammadiyah, ibuku NU lah gitu. Dan tapi aku madrasah di Muhammadiyah. Kan dulu aku dapat ilmu bahwa kunut nggak perlu. Iya. Terus Muhammadiyah. Nggak ada juga ziarah. nggak ada ziarah, nggak ada tahlilan. Jadi kalau makanan makanan antar-antarnya orang tahlilan itu nggak dimakan sama aku. Haram soal. Nah ini nggak diajarinnya soalnya katanya dulu orang meninggal tuh kan repot, kasihan dia ada yang meninggal masih masak. Jadi kalau kita makan makanan orang meninggal itu haram. Jadi ibuku kalau bawa makanan dari siapa nih? Orang meninggal? Tidak, saya tidak. Gitu. Tapi ibuku ya makan karena dia. Nah, itu juga pelajaran lagi gitu. Dalam Islam tuh banyak pendapat. Artinya sesuatu yang kita yakini benar belum tentu oleh orang lain diyakini juga seperti keyakinan kita. Artinya selalu membuka ruang perbedaan itu sekecil apapun gitu. Walaupun udah kita kakak adik pun sudah sama-sama NU, kemudian sama-sama sekolahnya di sini, tetap tuh ruang perbedaan tuh harus terus dibuka gitu agar nggak hancur tatanan sosial kita. Makanya dulu aku masih berdebatnya Muhammadiyah NU. Jadi kalau ada orang yang kunut nggak ada di Islam gitu. Terus juga usoli, emang ada usoli dalam Islam? Gitu. Itu. Dulu bentroknya sama NU, teman-teman. Kadang dia juga nggak NU sih sebenarnya. Dia nggak tergabung organisasi apa, yang jelas dia diajarinya usoli, nawaitu, kunut. Selalu aku debat, mana hadisnya pakai kunut, mana pakai usoli gitu. Padahal ada. Nggak tahu tuh. Intinya itu bentrokannya. Setelah nontonin Zakir Naik, aku dapat ilmu yang dia, bukan dapat ilmu sih, dapat cara berdebat baru. Aku ada teman Kristen dulu, anak stand up. Langsung tak jadi itu udah stand up. Udah stand up sekitar 2012-an kalau nggak salah. Itu yang dihajar. 2012-13 ada satu temanku Kristen, langsung tak hajar. Mana Yesus? Mana ayat yang menunjukkan Yesus mengaku Tuhan? Khas Zakir Naik. Kalau aku akan pindah agama. Ternyata ditunjukin ada. Enggak, maksudnya itu kan cara Zakir Naik. Iya. Terus aku nonton Zakir Naik, gini cara mendebat. Oke. Terus itu gimana tanggapannya yang Kristen? Dia yang nggak bergeming sama sekali sama, ya itu ajaran dia. Tapi begitu dia, memang Yesus tuh nggak mengaku Tuhan secara apa gitu. Aku lupa jawaban dia. Oke, besok ya, aku balik lagi loh. Lari lagi datang. Nanti nonton Zakir Naik di mana? Di internet?
Di internet kayaknya udah ada YouTube YouTube, ya? udah ada YouTube 2012, 2013. Mister sih. Oh iya, gitu ngomongnya kan. Selain temen gue tak hajar di Facebook juga tak hajar. Wah itu aku dulu debatnya di akun Facebook Alkitab apa gitu. Itu masuk ke sana. Masuk. Mana ayat menyatakan Yesus Tuhan? Di DM aku sama orang Kristen. Oh iya. Dia mendebat keislaman gue justru. Ini lebih susah dong. Dia nanya langsung, Nabi Muhammad ini gimana? Terus turunnya ini juga dulu. Jadi dia mau nyerang Kristen, Iya. tapi Islamnya dia belum benar. Iya, kalau aku kikir di DM dia pakai Al-Quran. Anda sibuk dengan diri sendiri aja mempertebal keislaman. Ini ayat Al-Quran begini. Mana? Anda bingung. Iya, tuh gimana nih? Aku serang dia pakai Injil juga. Ntar ya lu ya. Cari Injil dulu. Ini cari Injil. Cari Injil di googling. Kelemahan Kristen. Oh iya, itu nyari kelemahan. Sikat aja cari kelemahan apa? Debat gitu. Ya itu menurutku aku kalau dipikir-pikir sekarang sih aku cukup menurutku itu kurang benar sih caranya. Enggak begitu. Karena orang akan menjauh jadinya. Maksudnya kok Islam gitu dakwahnya. Meskipun temanku mungkin dia tetap ngumpul karena pengen ngerokok doang sama kita kan. Ya lama-lama pusing juga ya. Akhirnya tetap gak bermusuhan, tapi pada saat debat itu emang agak keras gitu. Mana Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa diangkat oleh Allah, yang disalib pada Yudas Iskariot. Udah ini kan, mana datang gitu. Kalau pikir-pikir ngapain gitu dulu. Tapi memang itulah kalau saat itu Muslim dijudge, kemudian tidak didekati dengan baik gitu, ya pasti dia akan makin mengeras tuh, mengkristal gitu-gitunya, makin jadi, bahkan mungkin akan menjadi teroris gitu. Tapi karena dia tidak bertemu dengan orang-orang yang menghabisi dia, ngejudge dia, akhirnya proses itu berjalan sampai sekarang jauh dari yang dulu itu. Artinya begitu kita harus melihat orang yang sekarang mungkin bagi kita, wah ini orang kok ekstrim sekali, ya Anda harus berpikir bahwa dia punya masa depan gitu. Kalau Anda ingin dia berubah, ya udah dekati dengan cara-cara yang baik gitu. Dan kemudian dengan kesadaran bahwa dia masih punya masa depan gitu. Dan bagi gue itu masa-masa itu bagi gue itu pahala semua juga isinya. Artinya kan sebenarnya dia niatnya dakwah gitu dan dia mencari gitu. Cuman memang caranya agak wadidaw. Karena dulu aku mencarinya tuh niatnya sih kalau yang mendebat orang itu niatnya memang menghancurkan keyakinan dia gitu maksud. Aku kan cukup pede nih nonton Zakir Naik, punya data, nggak ada ternyata Yesus ngaku Tuhan. Mau mana lo? Aku harap dia akan, kalau mu'alaf atau enggak mungkin level selanjutnya, tapi setidaknya aku bisa menghancurkan kepercayaan dia. Kalau dipikir ngapain dulu aku? Tapi emang setiap orang, maksud gua, lo harus mengerti posisi orang lain memang tadi itu. Harus mengerti. Gua aja gitu, Lim. Sempat gitu ya? Iya, pas SMA awal. Jadi gua tuh nontonin, tapi bukan punya sendiri, punya teman. Nontonin Harun Yahya. Harun Yahya itu ayatisasi. Jadi mencocokkan kejadian alam atau kejadian seorang ibu di dalam perutnya, kemudian dikasih ayat. Ternyata penemuan ini sudah ada di Al-Quran. Nah, dicocok-cocokkan, cocok logi, ayatisasi istilah. Dan saya makin, wah, iya, berarti sains ini mengada-ngada. Sempat anti sains juga kan? Iya, bukan anti sains, maksudnya ternyata Anda hanya menemukan sesuatu yang sudah ada di kitab saya, berarti ini Al-Quran canggih. Dan akhirnya namanya penemuan sains kan terus berkembang. Misalnya yang terkecil itu yang disebut zarrah dalam Al-Quran itu adalah atom. Ternyata atom kan dulunya terkecil, ada penemuan lagi. Ternyata ada sesuatu yang lebih kecil dari atom. Jadi gimana dong? Zarrah ini apalagi, berarti salah. Jadi itu cocok logi itu bahayanya begitu gitu. Sains berkembang sedangkan Al-Qur'an itu kan sudah statis begitu. Sehingga memang cocok logi itu akan bahaya banget. Tapi gue pernah mungkin 1 tahun sih berada di masa itu.
lengkap tuh, baca bukunya Harun Yahya, terus nontonin video-videonya Harun Yahya. Buat apa? Ternyata sekarang ditangkap Harun Yahya. Iya, ditangkap. Kasus di mana, di Turki. Bukan karena pemahamannya dia tapi. Enggak, bukan karena pemahaman, karena masalah perempuan. Jadi ternyata itu industri. Sorry, saya masih record. Masih, tapi baterainya habis. Udahlah, kita tutup kan. Oh ya udah Merah. udah 35 menit. Oke. Kalau mau lanjut, tutup aja. ya kalau mau terakhir pesan-pesan aja. Iya. Yang mau dakwah. Iya. Ya, terakhir aku mau nanya aja dong. Iya, jadi ya begitu. Jadi akhirnya jadi makin pusing gitu. Ini Beb, mungkin sebelum kita closing ya, paling ini mungkin teman-teman juga punya keresahan ini. Sebenarnya kita tuh wajib nggak sih berdakwah? Maksudnya kalau kita tahu kebenaran, menegur, menyampaikan tuh wajib nggak? Maksudnya kita tahu nih, dulu tuh semacam ada darurat gitu. Ini aku tahu sesuatu, ini harus disampaikan. Aku nggak peduli perasaan dia, aku nggak peduli lingkungannya, yang penting dapat sesuatu sampaikan. Bener kayak gitu nggak? Jadi dakwah itu kan teks dan konteks. Iya. Pertama teksnya, lo harus belajar dulu betul-betul teksnya. Pendapat itu benar apa enggak? Iya. Kemudian yang kedua, pendapat itu satu-satunya atau tidak. Kalau enggak, Anda merasa ziarah kubur gak ada dalilnya, padahal di NU ada dalilnya. Gitu. Anda merasa orang Kristen salah karena menuhankan Yesus, padahal mereka punya dalilnya gitu. Walaupun menurut kita salah ya, tapi kan mereka gak sebodoh yang lu pikirin tiba-tiba percaya gitu aja ya. Jadi artinya lu juga perlu riset tentang kebenaran itu agar tahu spektrum kebenarannya. Oh, ternyata kebenaran ini ada begini. Kemudian yang kedua, konteksnya harus, penyampaiannya harus tepat. Gak harus bisa dengan cara-cara yang baik. Orang duduk kasih hadis nggak bisa. Makanya ke Firaun saja Nabi Musa ketika diutus sama Quran harus dengan lembut. Anda cuma ketemu sama orang pacaran kok. Apalagi Anda ketemu Firaun. Apalagi harus indah kalau di Islam juga. Disampaikan dengan cara-cara yang indah, bukan cuma baik. Kalau saya ada di zaman Firaun saya kasih print-printan hadis. Bang Firaun ini Bang Firaun. Ada yang dipenggal. Tapi menurut gua Muslim akhirnya seperti sekarang gitu. Dia tetap dakwah tapi dengan cara-cara yang tepat gitu. Itu kan karena kesempatan yang kebetulan didapatkan oleh Muslim. Jadi menurut gua kita harus juga melihat semua orang itu bahwa dia harus diberi kesempatan untuk berubah. Dan juga mungkin yang aku rasakan adalah memperbanyak referensi gitu. Iya. Dulu kan aku taunya, kok lu ngakuin Yesus, lu kok kunut, lu kok ini. Aku nggak mempelajari mereka. Kadang aku mencoba mencari, kenapa sih kamu kunut, kenapa sih kamu musoli nawaitu, kenapa percaya Yesus Tuhan. Aku mencoba mempelajari, meskipun akhirnya aku nggak mempercayai juga ya. Aku sampai sekarang nggak kunut juga, sholat juga nggak usoli, nggak nawaitu. Tapi ya udah, aku akhirnya kalau tahu alasan mereka melakukan itu, ya insya Allah jadi lebih menghormati gitu. Jadi tidak mendebat lagi gitu. Intinya nggak berpikir bahwa orang itu bodoh kita atau sesat, salah, kafir. Nggak berpikir itu. Itu harus mengetahui konteksnya. Jadi makanya ketika datang ke orang bukan langsung Anda ngasih print-printan, tapi tanya Anda kenapa begini, sehingga justru Anda yang dapat ilmu gitu. Minimal juga. Siap itu jadi. Yaudah. Jadi lucu sekali. Yaudah kalau gitu kita closing aja ya. Oke. Terima kasih. Berangkat dulu. Kemana? Palestina. Berangkat ke Palestina tuh. Ya sudah, kalau gitu saya berangkat juga ke Condet.